Selamat pagi Bu Mustika, perkenalkan saya Anastasia Sandi dari kelas F. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja ALP saya. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Perencanaan karir merupakan proses penting dalam menentukan arah masa depan seseorang, baik secara profesional maupun personal. Dalam era modern yang kompetitif ini, seseorang tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memahami potensi diri, minat, serta peluang dan tantangan di industri yang ingin digeluti atau diminati. Oleh karena itu, mengenali tokoh inspiratif dalam industri yang diminati, serta melakukan refleksi diri menjadi bagian penting dari langkah awal merancang karir. Saya pribadi tertarik dan suka dalam bidang kecantikan. Jadi saya memilih tiga tokoh inspiratif dalam dunia kecantikan. Yang pertama ada Tasya Farasya. Tasya Farasya merupakan seorang influencer, YouTuber, dan pengusaha asal Indonesia. Ia dikenal karena ulasan makeup yang jujur, detail, dan gaya bicara yang tegas. Ia juga aktif membagikan konten seperti tutorial makeup, review produk, dan tantangan kecantikan. Serta ia juga mendirikan brand makeup sendiri bernama Mother of Pearl atau MOP yang terkenal dengan kualitasnya. Yang kedua, saya memilih Lisi Para. Ia merupakan pengusaha di industri kecantikan asal Indonesia. Ia mendirikan brand kosmetik lokal BLP Beauty pada tahun 2016. BLP telah menjadi salah satu merek kosmetik lokal paling sukses di Indonesia. Ia juga dikenal dengan gaya makeup yang segar, natural, dan mudah diikuti, serta popularitasnya terus meningkat berkat pendekatannya yang relatable dan otentik dalam dunia kecantikan. Yang ketiga ada Felicia Angelista. Felicia Angelista merupakan seorang aktris, pengusaha, dan influencer ternama asal Indonesia yang mendirikan brand kecantikan yang bernama Scarlett Whitening pada tahun 2017. Ia juga eh, brandnya yang bernama Scarlett Whitening berkembang pesat berkat respon positif konsumen terhadap kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Kini ia menghadirkan beragam produk lainnya seperti skincare wajah, parfum, dan perawatan tubuh lainnya, serta Scarlett menjadi salah satu brand lokal paling populer dan telah berhasil menembus pasar internasional. Selanjutnya saya memiliki SWOT dari diri saya sendiri. Yang pertama ada kekuatan, yaitu saya memiliki komitmen tinggi saat menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan, bahkan sering mengesampingkan kebutuhan pribadi seperti makan dan demi menyelesaikan tugas tersebut. Yang kedua, saya sangat menyukai kegiatan organisasi di kampus dan saya juga aktif terlibat dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan. Saya di kampus mengikuti organisasi Infinity, saya sebagai anggota event di sana. Yang kedua, saya menjadi Vice President FDU Buddha. Saya juga menjadi core event dari Culinary Club. Saya juga pernah mengikuti kepanitiaan OWIC Elysian tahun lalu, dan saya juga mengikuti kepanitiaan Entrance 2.0 dan Entrance 3.0 tahun ini. Saya juga bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan, serta saya mampu bekerja dalam tim dan terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang. Yang kedua, saya memiliki kelemahan. Yang pertama, saya sering menunda-nunda pekerjaan di awal sebelum mulai mengerjakannya. Yang kedua, saya kurang seimbang dalam mengatur waktu antara pekerjaan organisasi atau kepanitiaan dengan kebutuhan pribadi, seperti istirahat atau makan. Yang ketiga, saya kadang terlalu fokus pada tanggung jawab saya sampai lupa menjaga kesehatan. Seperti saya lebih memilih untuk menyelesaikan tugas organisasi atau tugas kampus daripada makan terlebih dahulu, tidur, dan istirahat lainnya. Yang terakhir, saya terkadang baru ingin mengerjakan tugas kuliah pada saat mendekati deadline. Yang ketiga, saya memiliki peluang, yaitu saya memiliki banyak kesempatan belajar dan berkembang melalui organisasi kampus. Yang kedua, lewat kegiatan organisasi kampus dapat menambah banyak teman dan memperluas jaringan yang pastinya bermanfaat untuk masa depan saya. Yang ketiga, dari mengikuti organisasi kampus, saya jadi banyak belajar soft skill seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan yang terus dapat diasah. Dan yang terakhir, terbiasa sibuk dan harus mengerjakan banyak tugas, mengikuti rapat setelah kelas, sehingga dapat membuat saya terbiasa dengan banyak tugas yang harus dikerjakan di dunia kerja nantinya. Dan yang terakhir yaitu ancaman, yaitu dengan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda bisa berdampak pada kualitas hasil kerja saya dan menimbulkan rasa stres. Yang kedua bisa mengurangi kesehatan jangka panjang karena mengabaikan kebutuhan kebutuhan fisik seperti makan dan istirahat. Yang ketiga, jika tidak bisa time management atau mengatur prioritas antara kuliah dan organisasi, maka pasti saya akan kewalahan dan salah satunya pasti akan terabaikan. Dan yang terakhir, tidak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Karena dengan mengikuti banyak organisasi atau kepanitiaan, maka saya lebih sering pulang malam dan walaupun di hari weekend, terkadang saya masih harus mengikuti rapat di kampus.
Terus selanjutnya saya memiliki strategi Maximini. Yang pertama yaitu manajemen waktu seimbang. Saya belajar dari pengalaman organisasi untuk menyusun jadwal harian yang realistis dan menyisipkan waktu istirahat demi menjaga kesehatan fisik dan mental saya. Yang kedua, mengurangi menunda mengerjakan sesuatu dan menjaga kualitas. Memanfaatkan komitmen dan bertanggung jawab dan tanggung jawab pribadi untuk menyicil tugas lebih awal agar hasil kerja tetap optimal dan stres berkurang. Yang ketiga, latihan untuk menghadapi dunia kerja, yaitu menjadikan kesibukan saat ini sebagai proses belajar dalam mengatur prioritas dan tanggung jawab sebelum masuk dunia kerja. Dan yang keempat, membangun diri yang lebih sehat. Saya ingin menjadi pribadi yang tetap produktif tanpa mengabaikan kebutuhan diri, dan saya mau lebih berani beristirahat sebagai bentuk kepedulian dan keberlanjutan untuk diri saya sendiri. Selanjutnya saya memiliki rencana pengembangan diri. Yang pertama ada dalam jangka pendek, yaitu aktif berorganisasi dan mengikuti pelatihan digital marketing. Yang kedua, magang di perusahaan bidang kecantikan. Yang ketiga, meningkatkan IPK dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, ada di bidang jangka menengah, yaitu bekerja di perusahaan kosmetik atau e-commerce, mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen produk, dan terakhir, membangun personal branding di media sosial. Terus ini ada rencana pengembangan diri dalam jangka waktu panjang, yaitu mendirikan brand kecantikan sendiri, mempunyai tim kerja profesional, dan berkontribusi pada kampanye kecantikan berkelanjutan atau green beauty. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saya memiliki kekuatan dalam hal komitmen, tanggung jawab organisasi, serta kemampuan bersosialisasi dan bekerja sama. Peluang yang tersedia seperti pengalaman organisasi, jaringan luas, dan kemampuan adaptasi terhadap tekanan menjadi modal penting untuk pengembangan diri. Namun, saya juga menyadari adanya beberapa kelemahan seperti kebiasaan menunda tugas, kurangnya keseimbangan antara aktivitas dan kesehatan pribadi, serta kecenderungan fokus pada deadline dibanding proses. Hal ini dapat menjadi ancaman apabila tidak segera diatasi, terutama jika berdampak pada kualitas pekerjaan dan hubungan personal. Melalui strategi Maximini, saya berkomitmen untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dengan cara yang strategis. Dengan pengelolaan waktu yang lebih baik, pemanfaatan jaringan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keseimbangan hidup, saya percaya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih produktif, sehat, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi ALP dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.